yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Yang dimana Dinas Pendapatan Daerah itu telah menerbitkan SPD, contoh ya Bapak Ibu, SPD di bulan Januari, yaitu untuk gaji senilai 1,6. Nah, berarti 1,6 ini sudah disusun atau sudah diatur di anggaran kasnya dengan anggaran kas pertama di bulan 1, yaitu 1,6. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita pengecekan di mana errornya dan bagaimana cara membacanya. Nah, kita masuk ke menu DPA, penarikan belanja. Nah, kita cari yang tadi, yang 1,6 tadi. Nah, di sini di belanja gaji ASN itu di awal PPTK telah mengeset 1,680 miliar. Nah, berarti ada sisa segini. Oke. Nah, di sini terdapat error B1. Nah, padahal di awal mereka sudah menyusun 1,80. Apabila kita mengikuti nilai yang sudah terrealisasi, maka ini akan merubah SPD yang sudah terbit. Nah, makanya itu Bapak Ibu sekalian harus memperhatikan dulu sebelum menerbitkan atau merubah angkas dengan realisasi yang sudah terjadi saat ini. Nah, kami contohkan Bapak Ibu yang ada tempat kami, yaitu SPP gaji. Oke. Gaji. Nah, kami sudah menerbitkan SPP gaji itu di bulan Januari, Februari, Maret. Nah, seperti yang kita lihat di gaji ini itu mereka telah menentukan 1,8, berarti nilainya memang angkasnya segini, nggak lebih dari sini. Kalaupun lebih, nanti kemungkinan akan mengambil SPD bulan selanjutnya. Nah, akan tetapi di SPP kita lihat Bapak Ibu, kita cetak ya. Pada pembuatan gaji pertama itu mengambil 1,4. Oke, kita buat baru saja untuk menghitungnya. Gaji Januari itu mengambil 1,4. Lalu pada gaji Februari, pada SPD 001 ya, atau SPD yang disusun di angkas bulan 1. Nah, ini 001 itu di Februari mengambil 245. Oke, gaji Februari. Lalu kita cek lagi di bulan 1 ya, masih SPD 1, berarti bulan 1 yang 1,6 tadi. Nah, di Maret mengambil dengan nominal 484, masih dalam SPD 1. Padahal di SPD 1 ya, nanti kita hitung dulu ini, selesai dulu. Kita sum. Nah, totalnya 2164 sesuai dengan realisasi tadi. Padahal di SPD 001 yang kita ambil dengan angka ini hanya berisi cuma 1,6 yang telah disusun di angkas. Nih, SPD 001. Jadi SPP mengambil nilai lebih dari nilai SPD dan terbaca sebagai realisasi yang sudah terbit. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini harus merubah SPD yang sudah terbit. Karena dari SPP sendiri dengan yang kita analisis tadi nominalnya sudah keambil senilai 2,1. Nah, di sini apabila Bapak Ibu mengeset angkasnya sesuai dengan realisasi yang sudah terbit, walaupun memang realisasinya angkasnya dulu cuma 1680, tapi sekarang terbaca 143.43760. Nah, di sini dengan nilai sisa selisihnya bisa kita simpan di sini, maka akan berhasil
tersimpan Bapak Ibu sekalian. Karena sudah terbaca 16. Nah, ini akan menimbulkan SPD yang sudah terbit menjadi berubah. Nah, dengan aturan yang pertama 16, maka SPD yang akan terbit selanjutnya untuk gaji pokok akan dengan nilai 2164. Nah, di sini kendalanya Bapak Ibu soal kebijakan dari bidang anggaran, mungkin dari BPKAD-nya dapat merubah SPD atau tidak. Apabila terdapat kebijakan bisa merubah SPD yang sudah terbit, ya maka diikuti saja sesuai dengan realisasi, membacanya seperti itu. Jadi membacanya dari angka SPP, lihat SPP rincian yang errornya B1 B2 itu diambil dari SPD berapa, nilainya berapa, terus ditambahkan dan di set di bulan yang telah sesuai dengan telah pencairannya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kenapa kendalanya B1 B2? Jadi angka yang telah disusun di SPD pertama itu tidak sama dengan angka yang telah dicairkan di SPP. Jadi pada penganggaran atau tahapan selanjutnya itu kita harus menyesuaikan dengan realisasi yang sudah ada. Mungkin begitu aja Bapak Ibu penjelasannya, mudah-mudahan dipahami. Sekian dari saya ucapkan